Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd. Dari sahabat Abdullah bin Busr, ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu begitu banyak aku rasakan. Fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bihi. Maka kabarkan kepadaku tentang sesuatu, amalan yang ringan, amalan yang mudah, namun memiliki pahala yang besar. Atathabbatu bihi, ay ata'allaku bihi, yang dengan amalan tersebut aku bisa bergantung. Amalan tersebut bisa menjadikan amal yang dengannya aku bisa mengandalkannya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah dalam rangka berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibati fid din, azaniyallah wa iyyakum. Pada hadis yang mulia ini menunjukkan betapa zikir kepada Allah merupakan sebuah amalan yang ringan, sebuah amalan yang mudah. Tidak perlu kita membayar sepeser pun untuk bisa melakukannya. Tidak perlu kita mencucurkan keringat untuk bisa mengamalkannya. Namun amalan yang mudah ini merupakan sebuah amalan yang besar kebaikannya. Bahkan menjadi amalan yang bisa kita bergantung kepadanya dan bisa menjadi sebuah amalan yang bisa kita jadikan sebagai amalan yang bisa kita andalkan. Karena itulah kita dapatkan di dalam banyak ayatnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk berzikir, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir kepadanya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, memanggil kita semuanya, menyuruh kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di dalam surat yang sama, di ayat yang berbeda, surat Al-Ahzab ayat 35, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir, demikian pula wanita-wanita yang banyak berzikir, maka Allah akan siapkan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah baik di saat mereka berdiri ataupun di saat mereka duduk, ataupun di saat mereka dalam keadaan berbaring. Tentu saja ayat-ayat ini semua menggugah hati-hati kita, sehingga dengannya kita ingin menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Dengan apa kita berzikir? Dan bacaan apa yang harus kita ucapkan ketika lisan kita ini hendak berzikir kepadanya? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi hamba-hamba yang berzikir. Di antaranya berzikir kepada Allah bisa kita lakukan dengan cara kita membaca Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Beliau mengatakan bahwa di antara bentuk berzikir seseorang kepada Allah dengan cara dia membaca Al-Quran. Bal qiraatul Al-Quran hiya afdalu dzikr. Bahkan membaca Al-Quran ini terhitung sebagai zikir yang paling utama. Mengapa demikian?
Li'annal Qur'ana kalamullahi azza wa jal. Quran itu adalah ucapan Allah. Kalamullah. Asdaquhu wa anfa'uhu. Dia adalah ucapan yang paling jujur, paling benar, paling bermanfaat. Tidak ada secuil pun kebatilan yang ada di dalam ucapan-ucapan Allah. Maka ketika Quran itu kita baca, sesungguhnya lah kita telah berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan dengan cara kita membaca Al-Quranul Karim dalam waktu-waktu kita, dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua, bahwa berzikir kepada Allah bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan setiap kali kita selesai dari melaksanakan sholat fardu. Dengan membaca zikir-zikir yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan dengan ayat kursi. Membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan begitu seterusnya. Jadi semaksimal mungkin kita baca zikir-zikir ini setiap kali kita melaksanakan sholat fardu. Dan ini tidak berat. Tidak lebih dari 5 menit kita untuk membacanya. Walaupun demikian, apabila barangkali kemungkinan kita dalam kondisi yang tidak baik, dikejar oleh waktu, dalam kesibukan yang sangat luar biasa, atau badan ini terasa tidak fix, maka tiada mengapa kita tidak menyempurnakannya. Dan kita cukup membaca apa yang bisa kita baca. Yang seharusnya misalkan subhanallah dibaca 33 kali, namun kita bisa membacanya hanya 10 kali, hanya 15 kali, hanya 20 kali. Baca apa yang bisa kita baca. Karena zikir-zikir ini tidak harus dibaca dari awal sampai dengan akhir. Yang terbaiknya tentu kita baca secara lengkap. Dari awal sampai dengan akhir. Dari A sampai dengan Z. Namun apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka jangan kita tinggalkan seluruhnya. Apa yang mampu kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Karena ini menjadi salah satu tempat yang dengannya kita bisa berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa berzikir kepada Allah bisa kita lakukan dengan cara kita membaca secara rutin. Zikir pagi dan petang. Ini satu zikir yang saya kira sudah banyak dilalaikan oleh segenap kaum muslimin. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita pun termasuk orang-orang yang sudah mulai melalaikannya. Padahal ikhwati fillah a'azaniyallah wa iyyakum, kalau kita perhatikan secara seksama bahwa bacaan-bacaan yang ada pada zikir pagi dan petang ini sungguh sangat luar biasa. Pada bacaan zikir pagi dan petang, di sana ada bentuk pengagungan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir, maka sesungguhnya lah itu bentuk pengagungan kita kepada Allah. Di saat kita membaca Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, maka di sana juga ada bentuk pengagungan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selain di sana ada pengagungan, di sana juga ada bentuk iktiraf, bentuk pengakuan akan kelemahan kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat kita membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut, ini merupakan sebuah wujud bentuk pengakuan bahwa sesungguhnya kita bisa mendapatkan waktu pagi, bisa mendapatkan waktu sore, tiada bukan karena rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ketika kita membaca misalkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdak la syarika lak,
maka ini pun bentuk pengakuan kita akan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya nikmat yang aku dapatkan di pagi ini dan juga nikmat yang dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya pada pagi hari ini, faminka wahdak, maka sesungguhnya nikmat tersebut berasal semuanya darimu ya Allah. La syarikalak, dan tidak ada sekutu bagimu. Jadi kita menyadari, mengakui bahwa nikmat apa saja yang kita dapatkan di waktu pagi, nikmat apa saja yang kita dapatkan di waktu sore, itu semua berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa pada zikir pagi dan petang di sana ada berbagai macam keinginan dan doa yang dibutuhkan oleh setiap kita. Ketika kita berdoa dan membaca doa yang ada pada zikir pagi dan petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku, kesehatan pada pendengaranku, juga kesehatan pada penglihatanku. Bukankah kesehatan badan, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan adalah sesuatu yang juga amat dibutuhkan oleh kita? Di sana juga ada bentuk permohonan kita meminta kebaikan pada urusan agama kita, dunia kita, harta kita, dan juga keluarga kita. Ketika kita membaca Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kebaikan pada urusan duniaku, urusan agamaku, kebaikan pada hartaku, dan juga kebaikan pada keluargaku. Bukankah kebaikan harta, kebaikan pada keluarga, kebaikan pada urusan dunia, kebaikan pada urusan agama adalah sesuatu yang sangat amat kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, zikir kepada Allah juga bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan dalam berbagai macam aktivitas yang kita geluti. Karena Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yadhkurullaha fi kulli ahyani. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua kesempatan. Aktivitas apa saja yang beliau kerjakan, tiada lupa beliau berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, dalam berbagai macam kesempatan tersebut Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah. Maka demikian pula kita, jika kita mau berzikir kepada Allah, bisa kita melakukan dengan cara kita membaca doa, berzikir dalam berbagai macam aktivitas, kegiatan yang kita lalui bersama, dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan secara mutlak. Kapan saja dan di mana saja kita senantiasa berzikir kepada Allah, terutama sekali kita mengucapkan 4 kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, la ilaha illallah, mengucapkan tahlil. Kalimat-kalimat ini bisa kita baca kapan saja, di sela-sela waktu kekosongan kita. Bahkan kita dalam keadaan junub pun, wanita yang dalam keadaan haid pun dibolehkan untuk membaca zikir yang sifatnya mutlak seperti ini. Jangan sampai ada satupun keadaan atau kondisi yang kemudian melemahkan kita, mencegah kita dari banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perbanyak kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tadi, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Misalkan kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa 2 kalimat ini amat sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang begitu ringan diucapkan oleh lisan, begitu dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, dan memiliki timbangan yang berat bagi timbangan amal kebaikan. 2 kalimat tersebut adalah kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kita membaca kalimat-kalimat seperti ini dalam kekosongan-kekosongan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan kemudahan
kemampuan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang gemar berzikir kepadanya, menjadikan lisan kita ini basah dalam rangka berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita di hari kiamat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.